Teorema D atau teorema barisan monotorik. Jika U suatu batas atas untuk suatu barisan tak menurun atau AN, maka barisan ini konvergen ke suatu limit A yang lebih kecil daripada atau sama dengan U. Begitu pula jika L suatu batas bawah untuk suatu barisan yang tak menarik atau BN, maka barisan BN konvergen ke suatu limit B yang lebih besar daripada atau sama dengan L. Istilah barisan monotorik digunakan untuk menjelaskan suatu barisan yang tak menurun atau tak menarik. Contoh soal 5. Perlihatkan bahwa barisan BN sama dengan N pangkat 2 dibagi 2 pangkat N. Konvergen dengan menggunakan teorema D. Kita jawab di sini, beberapa suku pertama barisan ini adalah setengah atau 1/2, 1, 9/8, 1, 25/32, 9/16, 49/1, 128. Untuk N lebih besar sama dengan 3. Tampak bahwa barisan itu menurun, BN lebih besar dari BN tambah 1. Fakta yang sekarang kita kembangkan, masing-masing pertidaksamaan berikut ekuivalen dengan yang lain. N pangkat 2 dibagi 2 pangkat N lebih besar dari dalam kurung N tambah 1 pangkat 2 per 2 pangkat N tambah 1. N pangkat 2 lebih besar dari N tambah 1 pangkat 2 per 2. 2N pangkat 2 lebih besar dari N kuadrat tambah 2N tambah 1. Nah, ini kita hilangkan ya, atau kita jadikan kedua ruas ini 2N-nya jadi 1 ya, sehingga di sini jadi N pangkat 2 saja. Nah, yang ini jadi nilainya adalah 2. 2N pangkat 2 lebih besar dari N pangkat 2 tambah 2N tambah 1. Nah, ini dikali silang ya. 2 kalikan dengan N pangkat 2. Sehingga kalau kita cari pertidaksamaannya menjadi N kuadrat kurangi 2N lebih besar dari 1. N dalam kurung N kurangi 2 lebih besar dari 1. Deret tak terhingga. Definisinya, deret tak terhingga sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga AK konvergen dan mempunyai jumlah S jika barisan jumlah parsial atau Sn konvergen ke S. Jika Sn divergen, maka deret divergen. Deret divergen tidak memiliki jumlah. Nah, di sini kita lihat deret geometrik. Deret yang berbentuk sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga AR pangkat K kurangi 1 sama dengan A tambah AR pangkat kuadrat tambah AR pangkat 3 dan seterusnya. Di mana A tidak sama dengan 0 disebut dengan deret geometrik. Contoh soal 1. Perlihatkan bahwa deret geometrik konvergen dengan jumlah S sama dengan A per 1 kurangi R jika nilai mutlak R lebih kecil dari 1. Tetapi divergen jika nilai mutlak R lebih besar sama dengan 1. Kita jawab, misalkan Sn sama dengan A tambah AR pangkat 2 sampai dengan AR pangkat N kurangi 1. Jika R sama dengan 1, Sn sama dengan N kali A yang bertambah tanpa batas sehingga Sn divergen. Jika R tidak sama dengan 1, kita dapat menuliskan Sn kurangi R kali Sn itu sama dengan A tambah AR sampai dengan AR pangkat negatif N dikurangi 1 kurangi AR tambah AR kuadrat tambah sampai dengan AR pangkat N sama dengan A kurangi A pangkat N. Sehingga rumus dari Sn itu sama dengan A kurangi AR pangkat N per 1 kurangi R sama dengan A per 1 kurangi R kurangi A per 1 kurangi R kali R pangkat N. Nah, ini kotaknya bergeser ya. Jika nilai mutlak R lebih kecil dari 1, maka limit N mendekati tak hingga R pangkat N. Jika nilai mutlak R lebih kecil dari 1 atau R sama dengan negatif 1, barisan R pangkat N divergen. Sehingga akibatnya Sn juga divergen.
Kita lihat contoh soal yang kedua, carilah deret geometrik berikut. 4 per 3 tambah 4 per 9 tambah 4 per 27 tambah 4 per 81 dan seterusnya. Nah, di sini tinggal kita masukkan ke dalam rumus ya, tapi sebelumnya kita cari dulu A-nya atau suku pertamanya, yaitu 4 per 3 dan rasionya adalah 1 per 3. Ditanyakan deret geometrik. Nah, ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus, yaitu S sama dengan A per 1 kurangi R. 4 per 3 dikurangi 1 kurangi 1 per 3 sama dengan 2. Teorema A, uji suku ke N untuk divergensi. Jika deret sigma N sama dengan 1 sampai ta hingga AN konvergen, maka limit N mendekati ta hingga AN sama dengan 0. Secara ekuivalen, jika limit N mendekati ta hingga AN tidak sama dengan 0, atau limit N mendekati ta hingga AN tidak ada, maka deret tersebut divergen. Bukti, misalkan Sn jumlah parsial ke N dan S sama dengan limit N mendekati ta hingga Sn. Perhatikan bahwa AN sama dengan Sn kurangi Sn kurang 1. Karena limit N mendekati ta hingga Sn kurangi 1 itu sama dengan limit N mendekati ta hingga Sn sama dengan S. Maka limit N mendekati ta hingga AN sama dengan limit N mendekati ta hingga Sn kurang limit N mendekati ta hingga Sn kurang 1 sama dengan S kurangi S sama dengan 0. Contoh soal 3, perlihatkan bahwa sigma N mendekat sama dengan 1 sampai ta hingga N pangkat 3 per 3N pangkat 3 tambah 2N pangkat 2 divergen. Nah, jawabannya limit N mendekati ta hingga AN sama dengan limit N mendekati ta hingga N pangkat 3 per 3N pangkat 3 tambah 2N pangkat 2. Limit, nah ini kedua-duanya atas dan bawah dibagi dengan N pangkat 3. Sehingga ini N pangkat 3 bagi N pangkat 3 jadi 1, 3N pangkat 3 dibagi N pangkat 3 jadi 3, 2N pangkat 2 dibagi N pangkat 3 jadi 2 per N. Nah, setelah itu kita hitunglah limitnya. Ternyata hasilnya adalah 1 per 3. Jadi menurut uji suku ke N, deret divergen. Selanjutnya adalah deret harmonik. Mahasiswa yang tidak sabar membalikan teorema A dan mengatakan bahwa AN menjadi 0 mengimplikasikan konvergensi sigma AN. Deret harmonik berbentuk sigma K sama dengan 1 sampai ta hingga 1 per N. Hasilnya adalah 1 tambah 1 per 2 tambah 1 per 3 sampai dengan tambah 1 per N. Memperlihatkan bahwa ini tidak benar. Jelas, limit N mendekati ta hingga AN itu sama dengan limit N mendekati ta hingga 1 per N sama dengan 0. Walaupun demikian, deret divergen seperti yang kita perlihatkan sekarang. Contoh soal 4. Perlihatkan bahwa deret harmonik adalah deret divergen. Jawab, perlihatkan Sn bertambah tanpa batas. Bayangkan N besar dan dituliskan Sn sama dengan 1 tambah 1 per 2 tambah 1 per 3 sampai dengan 1 per Pn. Nah, ini kita jabarkan. Kemudian lebih besar dari 1 tambah 1 per 2, 2 per 4, 4 per 8, dan sampai dengan 1 per N. Nah, ini ya, diperkecil terus sehingga hasil akhirnya jadi lebih besar dari 1 tambah 1 per 2, 1 tambah 1 per 2, terus sampai 1 per N. Jelaskan bahwa dengan mengambil N cukup besar, kita dapat memasukkan bilangan 1 per 2 sebanyak yang kita kehendaki ke dalam persamaan yang terakhir. Jadi Sn tumbuh tanpa batas sehingga Sn divergen. Selanjutnya adalah deret yang mengecil. Deret geometrik adalah salah satu dari sedikit deret di mana kita dapat menentukan rumus eksplisit untuk Sn. Deret yang mengecil atau collapsing series adalah deret yang lainnya. Kita lihat contoh soal, perlihatkan bahwa deret berikut konvergen dan cari jumlahnya. Sigma K sama dengan 1 sampai ta hingga 1 per K tambah 2 kali K tambah 3. Nah, kita menggunakan dekomposisi pecahan parsial untuk menuliskan 1 per K tambah 2 kali K tambah 3 itu sama dengan 1 per K tambah 2 kurang 1 per K tambah 3. Nah, ini kenapa jadi kurang? Kita menggunakan dekomposisi pecahan parsial ya. Maka Sn sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai ta hingga
dalam kurung 1 kurang K tambah 2 kurangi 1 per K tambah 3 sama dengan, makanya kita ganti dengan 1 ya, jadi 1 per 3 kurangi 1 per 4, kemudian terus sampai dengan tak hingga atau N di sini ya, jadi 1 per N tambah 2 kurangi 1 per N tambah 3 sama dengan 1 per 3 kurangi 1 per N tambah 3. Oleh karena itu, limit N mendekati tak hingga Sn itu sama dengan 1 per 3. Deret konvergen dan mempunyai jumlah yaitu 1 per 3. Selanjutnya adalah teorema B, lintasan deret konvergensi. Jika sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga AK dan sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga BK, keduanya konvergen dan C sebuah konstanta, sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga dalam kurung AK tambah BK juga konvergen. Dan I1, sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga C kali AK sama dengan C kali sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga AK. Kemudian I2, sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga dalam kurung AK kali BK sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga AK tambah sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga BK. Contoh soal, menurut teorema B dan contoh 1, maka nomor 6, hitunglah sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga 3 kali 1 per 8 pangkat K kurangi 5 kali 1 per 3 pangkat K. Nah, di sini kita tuliskan kembali soalnya, kemudian kita pisahkan. Tadinya 3-nya itu di dalam kurung, kita pindahkan ke depan, 5 juga sama, pindahkan ke depan. Nah, setelah itu baru kita hitung sigmanya ya. Jadi 1 per 8 per 1 kurangi 1 per 8 dikurangi 5 kali 1 per 3 per 1 kurangi 1 per 3, hasilnya adalah 3 per 7 kurangi 5 per 7 sama dengan negatif 29 per 14. Teorema C, jika sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga AK divergen dan C tidak sama dengan 0, maka sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga C kali AK divergen. Sebagai contoh bahwa sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga 1 per 3K itu sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga 1 per 3 kali 1 per K adalah divergen karena kita mengetahui deret harmonik divergen. Hukum asosiatif penambahan membolehkan kita untuk mengelompokkan suku-suku dalam suatu jumlah terhingga menurut cara apapun sekehendak kita. Sebagai contoh, 2 tambah 7 tambah 3, 4 tambah 4 tambah 5 itu kita bisa kurungkan bebas ya. Nah, sebagai contoh deret 1 kurangi 1 tambah 1 kurangi 1 dan seterusnya mempunyai jumlah parsial S1 sama dengan 1, S2 0, S3-nya 1, S4-nya 0. Barisan jumlah parsial 1, 0, 1, 0 dan seterusnya itu divergen. Jadi deret 1 kurangi 1 tambah 1 kurangi 1 tambah seterusnya itu divergen. Namun kita boleh memandang deret itu sebagai dalam kurung 1 kurang 1 tambah dalam kurung 1 kurang 1 dan seterusnya. Dan menyatakan bahwa jumlah adalah 0. Secara berbeda, kita boleh memandang deret sebagai 1 kurangi dalam kurung 1 kurang 1, kurangi dalam kurung 1 kurang 1, dan seterusnya. Teorema D atau pengelompokan suku dalam deret tak terhingga. Suku-suku sebuah deret yang konvergen dapat dikelompokkan dalam cara apapun, misalkan urutan suku dipertahankan dan deret yang baru akan konvergen dengan jumlah sama seperti jumlah deret yang semula. Nah, ini adalah pembuktian. Iya. Oke, kita sudah sampai pada penghujung materi daripada kalkulus lanjut atau kalkulus 2 pada pertemuan pertama. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.